Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera, salam budaya, salam swastiastu. Selamat siang, sama saya Setiawan dari Sultan Kuria. Kali ini pada Jumat 26 September ya, ada hal informasi yang penting ya, perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Himbauan saya saat ini di salah satu pos diskampling desa Redalo Kecamatan itu ditemani oleh Komandan Pak Dandim ya, dan Polham Timotius Yogi dan telah menjadi 018 Pati tentang penerimaan pendaftaran prajurit TNI. Nah, seperti apa nanti yang dibahas, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Matius ya. Jadi selamat siang Bapak. Selamat siang, Erik. Jadi di tahun ternyata ada informasi terbaru terkait ya perubahan syarat ya untuk penerimaan prajurit TNI. Nah, diantaranya tentang batas umur dan juga tinggi badan ya. Bisa dijelaskan secara jelas pada masyarakat agar tahu karena itu. Baik, terima kasih Mas Erik atas waktunya ya. Sebelumnya saat ini kita berada di Desa Redalo. Sebenarnya desa ini kenapa kita ambil lokasi di sini karena kebetulan kita Kodim kan ada kopi produksi. Kebetulan di belakang kita ini kita sedang menanam jagung. Itu kita gunakan salah satu program unggulan kita yaitu mikroba PA63 WD05 Pati. Kita coba kita aplikasi di lahan ini, ya harapannya bisa berhasil dan bisa maksimal sehingga bisa membantu masyarakat khususnya para petani jagung untuk mengurangi biaya operasional, di mana biaya operasional kadang-kadang meliputi pupuk, meliputi pekerjaan dan segala sesuatu. Kita bisa pangkas dengan adanya mikroba ini sehingga hasilnya bisa kita optimalkan dengan mengurangi biaya operasional sehingga otomatis petani yang ada di Pati nanti bisa sejahtera. Itu yang kebutuhan saya sebelumnya. Mengenai masalah rekrutmen prajurit ini, memang tahun ini, di akhir tahun ini, kita ada satu kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat. Yang pertama adalah mengenai masalah umur. Ya, umur ini sebelumnya waktu zaman, udah lama ya, dari semenjak saya dari dulu awal sampai sekarang itu umurnya sampai 22. Jadi, untuk umur TNI adalah dari umur 18 sampai 22. Akan tapi di tahun ini, khususnya di bulan-bulan ini ada kebijakan dari Angkatan Darat untuk merubah menjadi 24. Alasannya kenapa? Yang pertama, untuk kembali mengajak khususnya putra-putri bangsa, terbaik bangsa yang mencoba mengabdikan diri pada TNI, yang mungkin karena keterbatasan umur, belum ada kesempatan ataupun kesempatan sudah habis, diberikan kesempatan lagi. Karena memang penerimaan kita di tahun ini sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah tinggi badan. Tinggi badan awalnya khususnya buat tamtama ya. Tamtama kalau untuk bintara kita tidak menjadi masalah karena hanya berkurang sedikit. Tapi yang tamtama yang awalnya 160 menjadi 158. Ini juga membuka peluang, membuka aturan-aturan yang dipermudah. Sehingga harapannya banyak masyarakat, banyak adik-adik kita yang berminat menjadi TNI menjadi lebih tertarik. Oh, kemarin tinggi saya sekian, kita kemarin gagal di tinggi. Oh, kita bisa mencoba lagi. Harapannya kenapa? Harapannya ya semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi anggota TNI, harapannya adalah untuk kesejahteraan juga mereka, juga untuk pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Pak Timotius, dengan adanya perubahan syarat ini, nanti akan membuat tugas dari rekan-rekan TNI jadi banyak gitu. Ya, Nah, mungkin ada strategi khusus atau teknik-teknik yang digunakan
gunakan untuk mensosialisasikan Ya. rekrutmen ini kepada masyarakat. Ini tetap kita laksanakan di tingkat paling bawah. Kodim ada tingkat paling bawah, yaitu tingkat Koramil sampai tingkat ke desa. Dimana di Pati ini kita beruntung, jadi satu desa itu rata-rata ada 1 sampai 2 orang Babinsa. Kita beruntung sekali di Pati ini, karena dari jumlah personil yang kita miliki itu sudah mencukupi untuk satu Babinsa satu desa. Jadi Babinsa sebagai ujung tombak TNI Angkatan Darat di masyarakat, yang paling bawah itu mereka tetap mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, kepada yang mungkin mendata orang-orang yang sudah pernah mendaftar, bilang, Mas, ini kita ada perubahan aturan untuk mendaftar, berkenan daftar aja atau enggak. Sehingga harapannya bagi yang belum punya kesempatan ataupun yang kemarin sudah punya kesempatan tapi masih gagal, dia bisa mengulang lagi. Demikian. Pak, mungkin ada waktu yang ideal. Ambil ini, Mas. Oh ya, sekarang waktu ideal untuk melakukan persiapan para pemuda ya, itu dibutuhkan berapa bulan atau mungkin berapa tahun untuk bisa secara fisik, secara mental kuat untuk mengikuti rekrutmen. Nah, untuk rekrutmen ini sebenarnya persiapan yang harus disiapkan bisa 3-4 bulan. Khususnya karena kan dalam tahapan seleksi ini kan ada tahapannya, Mas. Khususnya tahapan kesehatan, kemudian tahapan jasmani. Karena jasmani ini kan tidak serta-merta dalam waktu singkat, harus dipersiapkan minimal 3 bulan. Dan kalau yang lain itu tidak terlalu masalah, karena bisa sambil belajar, sambil mencari informasi. Menanya ke kita juga boleh, nanya ke Kodim, nanya ke Koramil, kepada Babinsa juga bisa. Misalkan sebagai contoh, tahapan untuk seleksi ini kan mulai dari tingkat administrasi, kemudian kesehatan, kemudian jasmani, ada psikologi, ada MI, kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Itu selalu kita sampaikan, ini loh yang harus disiapkan, ini aja. Disiapkan apa saja, dan ini loh yang harus dipelajari. Dan saya yakin sekarang juga zaman canggih, Mas. Zaman canggih, kita bisa belajar melalui internet juga. Misalkan kita masalah psikologi, psikologi apa sih yang kita siapkan? Misalkan sudah banyak itu. Di internet kayaknya udah banyak, tinggal ke Google, seperti ini, udah. Kalau mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanya ke personil kita yang di belakang. Ketika para peserta ini sudah diketahui ini Pak ya, jadi coba lagi tidak begitu. Kemudian yang paling penting adalah semua tes ini gratis, free. Ya. Itu yang paling penting, ya. Dari kita mulai mendaftar itu semuanya gratis. Apabila mungkin nanti masyarakat ataupun ada yang bilang saya harus siapin uang berapa, buat tidak ada. Jadi dijamin gratis. Ataupun apabila ada calo-calo yang menawarkan, jangan laporkan ke kami. Jangan dilaporkan, nggak apa-apa. Laporkan akan kami tidak lanjut. Apabila itu oknum dari TNI, atau oknum PNS TNI, itu kan kita akan proses. Siap menerima aduan. Yang penting disertai dengan ada buktinya, ada saksinya, kita akan proses oknum anggota kita yang nakal-nakal. Dapat menjanjikan sekian uang bisa masuk, itu tidak ada. Ya, jadi semuanya gratis. Nah, selanjutnya untuk gambaran pada masyarakat, ya, Pak, mungkin bisa disampaikan nanti tahapan seleksi ini meliputi apa aja sih, khususnya untuk yang seleksi fisik ya. Oh ya, baik. Secara garis besar, tahapan yang sudah lalui ada pertama, kita daftar dulu secara online. Sudah daftar secara online, nanti dilaksanakan dengan divalidasi melalui agen DAM terdekat atau agen rem, itu divalidasi. Setelah itu melalui tahapan berikutnya. Setelah tahap validasi selesai, langsung melalui mulai dari tes administrasi. Kelengkapan mulai dari ijazah, kemudian SKCK ataupun segala sesuatunya. Saya udah lupa karena sudah sekian belasan tahun lalu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Setelah tahapan itu lulus, baru kan melalui tes kesehatan. Nanti kesehatan di tingkat wilayah, di tingkat Korem ada, di tingkat Kodam juga ada. Jadi tahapannya emang banyak. Di tingkat Korem, nanti mulai dari kesehatan, itu diperiksa semua, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mata, gigi, darah, kemudian dalam, penyakit dalam ya,
jantung, apa segala sesuatu semua diperiksa semua. Varises, varikosa semua diperiksa semua. Jadi harapannya yang terpilih adalah yang terbaik dari segi kesehatan. Jadi meminimalisir mungkin terjadinya kerugian personil akibat dari kesehatan. Gitu. Jadi harapannya karena tentara ini kan seleksi pendidikannya kan berat ya, pendidikan berat, kemudian jangka waktu panjang juga. Harapannya begitu yang bersangkutan pada saat melaksanakan seleksi pendidikan masuk satuan itu tidak punya kendala-kendala kesehatan. Itu harapannya. Kalau itu Pak, mungkin yang jadi kendala ya, atau mungkin yang paling banyak gugur, nah itu Ya. di seleksi apa? Kalau paling banyak gugur, saya rasa di awal-awal ya. Menurut saya pribadi, kalau banyak gugur mungkin di kesehatan. Karena mungkin banyak orang belum tahu kesehatan tentara itu seperti apa sih. Karena emang kesehatan tentara itu kan semuanya, tidak hanya lihat dari fisiknya sih. Kadang-kadang orang lihat dari fisik yang bagus, satu, tapi dalamnya kita nggak tahu. Fisik, setelah fisik mungkin dari jasmani. Karena emang jasmani dan fisik itu langsung di ranking. Jadi angkatan darat itu begitu seleksi, kita langsung di ranking. Oh ini kalau kesehatan ini ada nilainya semua, ada nilainya. Jadi emang ada tabelnya semua. Jadi begitu sudah di ranking, baru yang paling bawah itu yang akan istilahnya yang gugur lah. Sama jasmani juga sama. Jasmani juga dinilai nanti dari nilai larinya berapa, nilai pull up-nya berapa, renangnya berapa, semua di total nanti akan di ranking. Di ranking nanti yang paling bawah baru akan digugur. Seperti itu prosesnya sebenarnya. Berarti sebelum melangkah untuk ikut rekrutmen harus tahu kesehatannya dulu Pak. Betul. Makanya sebelum rekrutmen kita biasa ada laksanakan pengecekan kesehatan secara ini ya, secara pribadi ya. Oh mungkin cek kesehatan pribadi, mungkin kita giginya lubang, berarti harus ditambal dulu, yang udah rusak harus dicabut dulu. Atau mungkin kalau darahnya mungkin ada masalah kolesterol, bisa konsultasi dulu sama dokter sehingga pada saat seleksi kolesterolnya bagus. Dan seperti itu dapat. Pak, ini kan ada penambahan batas usia tadi ya? Iya. Jadi berpotensi untuk menarik peminat lebih banyak. Ya betul. Kalau menurut Pak Jadi sendiri, antusias para pemuda dari tahun ke tahun seperti apa? Sangat luar biasa. Apalagi tahun kemarin sudah ada alokasi tertentu, tahun ini dibuka kelonggaran lagi. Jadi yang sebelumnya masih gagal bisa ikut lagi. Otomatis ini bisa 2 kali 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini kasih gambaran dari sekian ratus pendaftar yang bisa masuk berapa persen Pak? Kalau itu, Misalkan aja sih. dari global ya, Ya. dari global ya. Kalau dari itu kita selalu berpacuan sama alokasi per daerah. Biasa per kota itu ada alokasi masing-masing. Ada alokasi sebagai contoh mungkin Kodam 4 nih, kalau kita di Kodam 4 di Jawa Tengah ini Kodam 4 alokasi mungkin 2.000 orang. Ya berarti dari sekian ribu mengambil hanya 2.000 orang. Segitu. Makanya harapannya dari pimpinan Angkatan Darat kan dia longgarkan nih masalah tinggi sama masalah umur. Sehingga harapannya adalah begitu yang tahun kemarin masih gagal masalah tinggi dan umur, tahun ini sudah habis, bisa daftar lagi tahun ini dan tahun depan. Waktu rekrutmen ini, Ya. hanya di bulan apa, kemudian nanti seleksinya lokasinya di mana? Oke, untuk pelaksanaan seleksi itu setahun 2 kali, Tahun kali. ya di semester 1 sama semester 2. Untuk lokasinya nanti bisa mendaftar secara online. Nanti akan dicantumkan di sini, macamnya kami cantumkan di online, nanti cantumkan ada. Terusnya ya, Di situsnya ada situs TNI. Kemudian nanti setelah itu melakukan validasi di agenda. Di validasi itu dicek kelengkapannya. Apakah dia sudah ini, ya, seperti itu. untuk tahapan seleksinya mungkin di mana Pak? Di kota apa? Di Kota Ama nanti kita seleksi ada di tingkat Korem sama di tingkat Kodam. Nanti di seleksi tingkat Korem, begitu sudah masuk, nanti kan baru akan dikirim ke tingkat Kodam, di tingkat pusat istilahnya. Setelah tingkat pusat, nanti baru akan diseleksi lagi, kemudian dia tinggal masuk pendidikan. Seperti itu Mas. Mungkin untuk memberikan motivasi ya. Dari SMA dan SMK, Ya. tempat biasa itu kan bisa masuk ya. Iya. Nah, kadang kan ada yang
wah aku kedua tapi masuk kok ragu lah itu. Nah, Motivasi. oke. Jadi angkatan darat ini kita ada 15 kecabangan. Mulai dari Satpur, Banpur sampai Banmin dan sebagainya. Ya, tidak melihat dasar sekolah, baik dari SMA, SMK, madrasah, silakan mendaftar. Ya, karena bukan apa, nanti akan ada di jurusannya masing-masing, diarahkan masing-masing. Sebagai contoh, mungkin dia jurusan SMK, dia SMK mesin. Nanti pada saat dia pendidikan, setelah masuk, dia akan diarahkan ke kecabangan peralatan. Jadi kita punya peralatan juga nih, cabangan peralatan, di mana dia bisa memperbaiki mobil, memperbaiki tank. Jadi emang sudah ada jalur-jalurnya. Nah, seperti mungkin SMK di bidang kesehatan atau apa istilahnya? Ada SMA kesehatan sekarang nggak ada ya? Ada ya, SMK yang kesehatan ada kan? Nah, nanti mungkin begitu dia sudah lulus, dia bisa masuk ke bidang kesehatannya dengan kopi kesehatan bisa. Atau mungkin SMA rata-rata sih mungkin IPA, mungkin begitu lihat IPA, begitu dia masuk, dia suka dengan hitung-hitungan. Nanti dia bisa masuk seperti ke saya, seperti Prof. Armet, Arhanut itu, atau mungkin ke seni, itu banyak hitung-hitungan ya, mungkin bisa diarahkan ke sana. Karena nanti tergantung dari hasil psikologinya, apakah dia fokusnya ke Satpur, infanteri, atau mungkin bisa ke Banpur, apakah Armet, Arhanut, atau mungkin Cavalry dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan motivasi lagi ya untuk para lulusan siswa ini, kan mengingat persyaratan yang begitu berat ya, dan tidak mudah. Apa buat adik-adik semua, mari menjadi tentara, mari menjadi TNI Angkatan Darat. Kita sudah terbuka, kita sudah berikan keleluasan, Angkatan Darat sudah memberikan keleluasan dengan menambah umur menjadi 24, kemudian mengurangi tinggi badan. Harapannya, ayo, mari kita sama-sama daftar, mari kita sama masyarakat pengabdian di Angkatan Darat ini. Terbuka, dan saya jamin, saya garansikan gratis. Kayak itu, Mas. Mungkin ada kalimat kesimpulan ya, jadi nggak apa-apa tadi Mas Egil yang tadi kalimat penutup untuk diskusi pada siang hari ini. Saya mengimbau pada seluruh adik-adik lulusan SMA ataupun yang sudah fresh graduated SMA yang mungkin belum mempunyai pekerjaan, belum ada arah istilahnya, belum ada tujuan hidupnya, atau mungkin istilahnya masih mencari para bekerja kemana. Kami dari TNI Angkatan Darat, diwakili dari Kodim 078 Pati, mengajak adik-adik semua, mari bergabung, mari ikut seleksi TNI Angkatan Darat. Kami menerima, kami bersiap untuk mengabdi kepada bangsa negara ini melalui TNI. Dan gratis. Gratis. Ini itu ya, gratis. Sekali lagi gratis. Gratis, pokoknya gratis. Siap menerima aduan juga Pak Adam. Oh ya, apabila nanti ada aduan, apabila nanti ada oknum TNI khususnya yang menawarkan, jangan tergiur ya. Karena saya ulangi, gratis ya. Kalau kalian ditawarkan sekian nominal bisa masuk TNI, itu bohong. Ya itu bohong. Itu hanya percaloan saja. Bohong itu semua. Jadi gratis. Tetap optimis Pak. Ya, tetap optimis, banyak berdoa dan berusaha. Tuhan pasti akan menentukan jalan. Itu aja. Itu tadi pada siang hari ini ya, tentang rekrutmen dan hal-hal yang menjadi informasi baru dan penting untuk masyarakat ya, karena bagaimanapun juga informasi yang penting ini harus disebarkan di masyarakat kepada dia. Untuk lebih jelasnya ada di situs TNI AD, nanti bisa diakses sendiri. Dan terima kasih untuk waktunya Pak Jadi. Segala hal yang dijelaskan tadi semoga bermanfaat untuk masyarakat.